video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasulah ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kekuatan dan juga kemampuan untuk bisa hadir ke majelis zikir ini, yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak sidang jemaah pada maghrib rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita kutip satu ayat di dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, di ayat yang ke-31. Kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, kata Allah, kalau mereka memang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Ini perkataan yang Allah tujukan ke Rasulullah. Allah sampaikan kepada Rasulullah, katakan kepada umatmu Muhammad, kalau mereka memang mencintai aku, kata Allah, maka ikutilah dirimu. Kalau kita mengikuti Nabi, kata Allah, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni segala dosa kita. Karena salah satu bentuk Allah berselawat ke Nabi itu adalah mengampuni dosa orang-orang yang berselawat. Dan dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah jelaskan itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Nah, bentuk selawatnya Allah itu pertama, kata Nabi, mengampuni dosa orang-orang yang berselawat. Dan yang kedua, mengabulkan lebih cepat doa orang-orang yang berselawat. Makanya setiap kali kita berdoa itu dimulai dengan berselawat. Karena kata Nabi, ad-du'a mahjubun hatta yusalli. Doa itu akan ditolak oleh Allah kalau tidak diawali dengan berselawat kepada Nabi. Nah, bukti selawatnya malaikat itu, beliau akan memintakan ampun bagi orang-orang yang berselawat dan mendoakan orang-orang yang berselawat agar doanya juga dikabulkan oleh Allah. Makanya kita dipanggil untuk berselawat. Nah, dalam hal ini, kata Allah, kalau memang kita mencintai Allah, maka ikuti Nabi.
mengikuti Nabi itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa kita. Nah, apa yang mesti kita ikuti dari Rasulullah ini, Pak? Yang mesti kita ikuti dari Nabi cuma dua. Ini ada yang tegaskan Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua pegangan, katanya, dua pedoman. Jika kalian berpegang kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat dalam menjalani kehidupan. Ada Al-Quran, ada hadis, atau ada sunnah. Nah, Quran yang Allah turunkan ke Rasulullah ini, Bapak, itu sudah penyempurnaan dari semuanya. Makanya Allah beri nama kitab untuk Rasulullah itu dengan Quran. Karena dalam bahasa Allah, di dalam bahasa Arab itu, Bapak, segala sesuatu yang Allah beri akhiran alif dan nun di belakang kata, itu artinya sesuatu yang sudah Allah sempurnakan. Kalau Allah tambah katanya dengan alif nun di belakang, itu berarti sudah disempurnakan. Contoh, Bapak, koroba. Koroba itu kan dari kata korob, dekat atau karib. Koroba itu artinya dekat. Huruf kof, huruf ro, huruf ba. Tapi ketika Allah tambah alif nun di belakang, dia akan menjadi kurban. Maka kurban itu bukti kedekatan kita kepada Allah yang sudah sempurna. Makanya Allah tidak memandang seseorang untuk berkorban yang untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah orang yang berharta. Nah, orang yang benar-benar membuktikan kecintaan dan kedekatannya kepada Allah, dia akan tetap berkorban. Karena itu membuktikan dirinya sangat dekat dan kedekatannya dengan Allah sudah sempurna. Makanya tidak dari harta kurban itu. Orang yang tidak mampu pun bisa berkorban. Karena kalau orang ada niat kurban, banyak jalan untuk berkorban. Karena itu membuktikan kedekatannya dengan Allah itu sudah sempurna. Kata faroko beda, farokof, faroko. Tapi kalau Allah kasih alif nun di belakang, furqon, maka dia menjadi pembeda yang sempurna. Makanya Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai furqon. Furqon, pembeda, membedakan antara mana yang ajaran-ajaran yang dahulu dengan yang sekarang, mana yang ajaran orang-orang munafik, mana yang ajaran orang Yahudi dan Nasrani dengan orang yang berpegang kepada Quran. Dia pembeda, membedakan mana yang munafik, mana yang beriman. Nah, ketika Allah sebut dengan kata qoro'a, membaca atau bacaan, ketika Allah beri alif nun di belakang, maka dia menjadi Quran. Nah, Quran itu maknanya bacaan yang sudah Allah sempurnakan. Kenapa Allah beri nama Quran nih, Bapak? Karena dia menyempurnakan kitab sebelumnya. Apapun ajaran yang ada di kitab Zabur yang Allah turunkan ke umat Nabi Daud sebagai pedoman bagi Nabi Daud untuk mengajari ajaran Islam kepada orang-orang yang mengikutinya, maka itu disebut dengan Zabur. Ajaran Zabur itu ada di Quran semua. Taurat yang Allah turunkan ke Nabi Musa ada di Quran. Injil yang Allah turunkan ke Nabi Isa ada di Quran. Maka ketika Allah turunkan Quran sempurna kepada Rasulullah, maka semua ajaran dari kitab-kitab sebelumnya itu sudah Allah nyatakan tidak berlaku lagi. Karena pedomannya sudah satu, itu Quran. Sudah Allah sempurnakan. Bahkan tidak hanya kitab sebelumnya, Bapak. Ada dulu Allah turunkan 100 lembar suhuf. Sebelum turunnya kitab, ada Allah turunkan suhuf, lembaran-lembaran kehidupan yang mesti dipatuhi oleh umat-umat yang mengikuti nabinya yang diberikan Allah.
Dari 100 lembar suhuf itu ibu bapak, 60 lembar suhuf Allah turunkan ke Nabi Sis. Nabi Sis itu nabi yang kedua sebenarnya bapak. Dari urutan nabi yang sabananya itu, Nabi Sis itu nabi yang kedua sebelum Nabi Idris. Tapi Nabi Sis tidak masuk dalam 25 nabi. Di Nabi Sis itu ibu bapak, anak Nabi Adam yang paling bungsu, nomor sampai 1 anaknya. Jadi Adam tuh dulu kan punya anak sampai 10 orang ibu bapak. 20 laki-laki, 20 padusi. Karena Siti Hawa itu melahirkan 20 kali ibu. 20 kali setiap melahirkan kamba sepasang tadi itu. Nah ada tandingannya di ibu kini gitu pak. 20 kali pak, kamba taruh itu ibu, sepasang taruh kambahan. Nah bayang di ibu tuh repotnya tuh, 20 kali melahirkan, setiap melahirkan 2 tadi, sepasang-sepasang. Sehingga ketika anak Adam kalau mulai gadang-gadang, kata Allah, Adam untuk melanjutkan keturunan engkau, untuk mengembang biakkan manusia di muka bumi, maka engkau harus nikah silangkan anakmu. Yang kamba pertama itu yang laki-laki nikahkan jo kamba yang kedua. Laki-laki yang anak pertama nikahkan jo padusi yang kedua. Anak padusi yang pertama nikahkan jo anak laki-laki yang kedua. Silang. Sebab kalau sesama kembaran saudara tidak boleh. Incest nama kalau kini bapak. Jadi dilarang. Tetapi terjadi insiden. Ada anak Adam yang tidak mau menerima perkawinan seperti itu. Kenapa? Karena dia tetap nikah dengan kembarannya. Karena kembarannya lebih cantik daripada yang dinikahkan kayaknya. Ya Kabil itu dengan kembarannya yang padusi itu rancak ibu. Kenapa? Karena proses pembuatannya dulu di Sarugo. Ya begitu Siti Hawa hamil di Sarugo, dikirim ke dunia. Ibu. Jadi lainnya di dunia, prosesnya di Sarugo. Makanya Hawa Sarugo ada di dunia. Sementara Habil dengan kembarannya prosesnya di dunia pak. Ya bantunya model awak-awak lah ibu. Tidak serancak Habil. Makanya Habil tidak nerimo kembaran si Habil kok tidak serancak kembaran ini. Makanya tidak menerima. Lah dia pun syarat dengan berkurban tidak dosa, tidak lulus. Akhirnya dengan mangkah hatinya, karena tidak akan bisa menikah dengan saudara kembarnya, akhirnya Habil dibunuh. Habil dibunuh itu. Dan Habil lari dengan kembarannya ke lembah. Dia kalau di awalnya Nabi Adam tinggal di bukit, dia tinggal di lembah. Lari mengasingkan diri. Dia tetap menikah berdua. Nah, keturunan-keturunan dari Kabil itu yang banyak melahirkan dukun-dukun nanti ibu bahkannya tinggal di lembah-lembah itu banyak kesyirikan muncul di situ. Makanya keturunan Nabi Adam dari garis Kabil itu yang banyak menjadi dukun. Karena menyendiri, jadi hidupnya karena kelabilannya dia dipengaruhi oleh iblis terus, sehingga dia di bawah didikan dan bimbingan iblis. Makanya sihir-sihir itu marak di zaman Kabil itu. Nah ketika anaknya meninggal tinggal 39, akhirnya Nabi Adam ke Allah, ya Allah kalau dia dilanjutkan juga pernikahan tekaiko, berarti ada seorang anak ambo nak nikah sampai mati kok. Karena pasangannya lah meninggal. Jadi kalau bisa ya Allah gantilah dan hilang kok kecil. Nah, sehingga hamillah Siti Hawa yang ke-21 ibu. Hamil yang ke-21 kok dapet anak seorang laki-laki, dia nama dek Nabi Adam Sis. Jadi Sis kok anak Nabi Adam yang terakhir Bapak, buah salek. Iya buah salek kalau itu orang gini Pak. Lah jauh jaraknya ya. Buah salek, Nabi Sis kok buah salek Bapak. Karena kalau dipaksakan juga pernikahan itu yang kembarannya si Habil pasti tidak ada pasangan. Karena Habilnya meninggal. Jadinya akan sendiri sampai nanti. Makanya Allah ganti dengan lahirnya seorang laki-laki bernama Sis. Nah Allah turunkan 60 lembar suhuf ke Nabi Sis. Nabi Sis mengajarkan 60 lembar suhuf ini ke saudara-saudaranya
sampai ke keturunan Nabi Adam, sehingga sampai di keturunan Nabi Adam yang keempat, generasi keempat dari Nabi Adam, Idris. Hati bonyo ke Pak kampe ke cicip Pak. Adam, anak Adam, cucu Adam. Di bawah cucu kok boleh ke Ibu? Cicit. Berarti Nabi Idris kok cicitnya Nabi Adam. Dia mewarisi ajaran dari Nabi Sis. Dia mengembangkan kembali 60 lembar suhuf yang diajarkan oleh Nabi Sis kepada saudaranya. Sehingga makin berkembang sampai di Nabi Idris dilanjutkan Ibu. Tapi dalam sejarah catatan kenabian 25 yang nomor 2 itu adalah Nabi Idris. Makanya yang pertama kali pandai menulis itu Nabi Idris Ibu. Nabi Idris itu pintar tuh. Tapi sampai kini beliau masih hidup itu. Beliau di dalam sarugo Ibu. Jadi ketika Nabi Idris itu dibawa main-main ke sarugo, tak so lamanya di sarugo daripada di dunia itu Bapak. Begitu disuruh dia lah keluar oleh Nabi, kita balik ke dunia. Tinggalnya sendalnya di dunia, dia di sarugo. Dia dulu lah Jibril sendal lampu tinggal di sarugo. Kita japit namun keluar dia, namun tinggal di sarugo. Ini sampai kini masih hidup dia. Untuk Nabi awak nak cadik atau kayak itu dah Ibu. Nabi awak kayak itu tinggal di sarugo kena katong-katong gini lah. Nabi itu tetap hidup. Nah kemudian 30 lembar suhuf Allah turunkan ke Nabi Ibrahim. Dari 30 lembar suhuf yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ke umatnya, ini terkenal dengan ajaran Hanif. Dan makanya Nabi Ibrahim kalau baca apa itu kan Hanifah Muslimah. Itu baca dalam iftitah dia. Kalau baca wajah itu ada tuh Hanif. Di Hanif itu ajaran Nabi Ibrahim kepada umatnya dari 30 lembar suhuf yang Allah turunkan. Nah ini dikembangkan lagi oleh anaknya Ismail dan Ishak. Dari garis Ishak banyak keturunannya Nabi Bapak. Dari Ismail tidak ada Nabi kecuali Nabi Muhammad saja. Jadi dari Nabi Ismail dikembangkan lagi sampai ke kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memegang ajaran Hanif dari Nabi Ibrahim. Abdullah memegang ajaran Hanif dari Nabi Ibrahim. Mereka tidak menyembah berhala, mereka menyembah Allah dan berpuasa seperti Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada yang mengatakan ayah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad masuk neraka, berarti tidak faham sejarah itu. Kan jadi perdebatan kini itu Bapak. Ayah Nabi masuk neraka, karena masuk transisi. Justru masa transisi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada sekitar 600 tahun nih Bapak. Kalau seandainya mereka tidak menyembah berhala, mereka tetap Allah masukkan ke dalam surga. Karena itu masa transisi kenabian. Kalau mereka berpegang kepada ajaran Nabi sebelumnya, mereka dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang memegang Injil yang asli itu, mereka mengembangkan ajaran agama Nabi Isa, mereka akan masuk surga. Yang mengembangkan ajaran Nabi Ibrahim seperti kakeknya Nabi Muhammad, mereka masuk surga. Jadi kalau ada mengatakan ayah Nabi Muhammad masuk neraka, berarti tidak paham sejarah itu. Memang Abdul Muthalib itu tugasnya menjaga Ka'bah, Bapak. Merawat, memelihara dan membersihkan Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu berhala-berhala kecil. Di atas Ka'bah ada ampek berhala besar. Perwakilan dari ampek suku besar di Arab itu, di Jazirah Arab, dari Quraisy itu. Lata, Manat, Hubal, Usa. Itu masing-masing suku itu punya Tuhan. Di pancangan ada titik Ka'bah yang ampek di bawah, di titik sudut Ka'bah tuh. Di dalam tuh Ka'bah ketek apa? Di dalam Ka'bah tuh ada berhala ketek untuk meminta dan memohon pertolongan. Walaupun Abdul Muthalib tugasnya menjaga dan merawat Ka'bah, tapi beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau tetap menyembah Allah. Karena beliau memegang ajaran Nabi Ibrahim, nenek moyang. Itu di mana datangnya kakek Nabi Muhammad itu masuk neraka Ibu Pak. Mereka menyembah Allah, puasa kok. Yang seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim. Mereka lakukan sholat. Mereka menyembah Allah. Nah memang ada satu hadis
Yang dikatakan ketika sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana keadaan ayah kami? Kata Nabi, abi wa abaukum finnar. Abi itu kan dalam bahasa awaknya kalau diterjemahkan ayah. Tapi abi itu ibu, Pak, di dalam budaya Arab, ini yang diterjemahkan oleh Mahmud Yunus. Beliau itu belajar bahasa Arab 25 tahun, 10 belajar bahasanya, 10 mengaitkan pelajarannya bahasa dengan kebudayaan. Jadi banyak budaya-budaya kebiasaan orang Arab itu yang dipakai Allah dalam bahasa Quran ini. Nah, di Arab itu ada kebiasaan nih Bapak, kalau seseorang dirawat dari kecil oleh seseorang, meskipun bukan ayah kandungnya atau apaknya, pamannya, eteknya, siapapun, mereka akan menyebut dengan panggilan abi. Abi. Walaupun bahasa Arab paman itu ammi, ammi itu paman, tapi Nabi tidak pernah memanggil Abu Thalib dengan sebutan ammi, tapi dia memanggil Abu Thalib dengan sebutan abi. Karena Nabi Muhammad dari umur 0 sampai 6 tahun itu dirawat oleh seorang perempuan dari Bani Sa'idah itu. Halimah As-Sa'idah, As-Sa'diyah. Ini dari suku Sa'idah dia, suku yang lemah lembut. Makanya Nabi itu dirawat 6 tahun, pola karakter dari kecil dan 0 sampai 6 itu dari seorang Halimah yang berkarakter lemah lembut. Bahasanya lunak, tingkahnya sopan, santun. Yo kalau Bang Ecek itu lunak mana? Kalau dia awak daerah maju kau Pak yang bahasanya lunak. Pekumbuh nak Pak? Pekumbuh ada orang pekumbuh sekali. Orang pekumbuh itu kan kalau Bang Ecek model orang Balagu, model Dayu. Bukan KKN dia pekumbuh itu Pak. Begitu pulang sampai di Pekumbu ditanya, bilo tibo. Itu kayak orang Pekumbu. Bilo tibo. Ada bahasanya kayak itu lah Ibu. Lembut, bahasa Sa'idah itu lembut, Bani Sa'idah. Nah, umur 6 tahun sampai 8 itu Nabi dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. 8 sampai 25 tahun Nabi menikah itu tinggal bersama Abu Thalib. Jadi beliau memanggil Abu Thalib itu dengan sebutan abi. Jadi kata Nabi ketika mengatakan abi wa abaukum finnar, yang dimaksud Nabi di situ bukan ayahnya Abdullah, karena Nabi tidak bertemu dengan ayahnya. Nabi dalam kandungan 6 bulan ayahnya lama meninggal, tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Jadi yang dipanggil abi di Nabi itu bukan ayahnya Abdullah, tapi Abu Thalib. Abu Thalib memang masuk neraka Ibu Bapak. Meskipun beliau mengakui kebenaran Islam, kebenaran ajaran Muhammad, makanya Nabi dibela dan dijago di Abu Thalib itu ketika berdakwah. Ketika orang-orang Quraisy mengadu ke Abu Thalib bahwa Muhammad telah mengajarkan ajaran baru sehingga merusak ajaran nenek moyangnya, sehingga kesepakatan orang Arab ingin membunuh Muhammad, akhirnya Abu Thalib karek dia dan dulu baru bisa kalian bunuh Muhammad. Kayak itu membela. Kenapa? Nyo tahu ajaran Nabi itu benar. Cuma sayang sakete Ibu Bapak tidak sempat mengucapkan syahadat. Makanya Abu Thalib tetap masuk neraka. Tapi kata Rasulullah, di antara semua orang kafir, Abu Thalib orang kafir yang paling ringan azabnya diberikan Allah. Apa Ibu Bapak? Dipakaikan sendal dari karak neraka. Begitu dipijaan ke tapak kaki ke sendal itu ke Nabi, utak langsung manggalaga. Itulah seringan-ringannya azab neraka. Abu Thalib dapat itu. Yang lain dibakar di dalam neraka, Abu Thalib hanya dipasangkan sendal dari kerak neraka. Kenapa? Karena dia mengakui agama Islam itu benar, tapi belum sempat bersyahadat. Nah, jadi yang dimaksud Nabi abi wa abaukum finnar itu bukan Abdullah, bukan ayahnya, tapi pamannya Abu Thalib. Karena beliau memanggil Abu Thalib itu dengan sebutan abi. Itu makanya Abu Thalib. Jadi Bapak, Nabi itu mendapatkan ajaran dari kakeknya, dari ajaran Hanif Nabi Ibrahim. Sampai berumur 8 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Thalib. Jadi Rasulullah itu Ibu Bapak dapat ajaran dari Nabi Ibrahim itu juga awalnya. Atau makanya Nabi Ibrahim itu dapat suhuf 30 lembar itu diajarkan ke anak-anaknya. Anaknya mengajarkan lagi ke generasinya. Makanya dari Ishak itu banyak anaknya menjadi Nabi.
Ishak itu punya dua anak, As dan Yakub. Karena anaknya kambai Bapak. Yakub itu artinya menyusul. Karena anak kedua lahir setelah As, maka diberi nama Yakub. Yakub itu artinya menyusul. Yakub itu nabi Bapak. Yakub biasa berdakwah kepada umatnya di malam hari. Maka Allah beri nama Yakub itu dengan sebutan Israel. Isra itu berjalan malam, El itu Tuhan. Jadi karena dia sering mendakwahkan ayat-ayat Allah di malam hari, maka dia disebut Allah dengan Israel. Nah, Yakub memiliki 12 orang anak. Ke-12 anak beliau ini Allah sebut dalam Al-Quran dengan nama Bani Israel. Artinya itu. Anak yang kasabalehnya Yusuf, Nabi. Nabi yang lain itu lahir dari garis keturunan yang ketiga, Lawi. Lawi itu punya anak Daud, Daud Nabi. Daud punya anak Sulaiman, Sulaiman Nabi. Terus sampai nanti ke Musa, ke Harun, Zakaria, Yahya, sampai ke Syah. Di Ismail cuma Cik saja ya Bapak, Rasulullah. Tidak ada selainnya, tidak ada yang menjadi Nabi. Kecuali hanya Rasulullah. Nah, jadi Nabi Ibrahim mendapatkan 30 lembar suhuf. Nah, 10 lembar suhuf lagi itu Allah berikan ke Nabi Musa. Nah, Musa memiliki keistimewaan nih Bapak. Di samping beliau Allah beri 10 lembar suhuf, Allah berikan juga kitab yang Allah sebut dengan Taurat. Jadi beliau mendapatkan dua, suhuf didapatkan, kitab pun diberikan. Kalau sistem suhuf, Nabi Ibrahim suhuf, Nabi Daud Zabur, kitab saja, tidak ada suhuf. Nabi Isa kitab saja, tidak ada suhuf. Tapi Nabi Musa dua, ada suhuf 10 lembar, ada kitab Taurat. Sehingga ke-10 lembar suhuf itu digabungkan ke dalam Taurat, yang sampai hari ini dipakai ajaran itu oleh orang Yahudi dengan istilah Ten Commandment, 10 aturan hidup yang wajib dipatuhi. Sampai kini masih jalan ya, ada orang Yahudi Ten Commandment itu, karena mereka pegang Taurat. Nah, suhuf yang Allah turunkan ketiga Nabi itu Allah ceritakan dalam surah Al-A'la, surah Sabihisma itu Pak. Di ayat terakhir, suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Di suhufil ula itu yang diturunkan ke Nabi Sis, suhuf Ibrahim 30, suhuf Musa 10. Di 100 lembar suhuf tambah 3 kitab sebelumnya, Allah sempurnakan ajaran itu menjadi Al-Quran. Itu makanya ikutanlah Nabi itu dari sisi ayat-ayat Allahnya yang disebut Allah Quran. Makanya ketika Quran Allah sempurnakan Ibu Bapak, di akhir sebelum Nabi meninggal itu Allah turunkan Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Semua kitab sebelum Al-Quran itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan 100 lembar suhuf pun itu sudah Allah sempurnakan menjadi kitab yang diturunkan ke Nabi yang disebut dengan Quran. Sejarah itu. Nah, yang kedua yang mesti kita ikut dari Nabi itu adalah kebiasaan beliau. Kebiasaan-kebiasaan baik yang ditorehkan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari, ini yang disebut dengan sunnah. Apapun perkataan Nabi, apapun perbuatan Nabi, itu semua dianggap sunnah. Terutama perbuatan Nabi sehari-hari itu menjadi sunnah bagi kita Bapak, menjadi pahala kalau kita ikuti. Makanya sunnah itu akan menyelamatkan hisab kita nanti di akhirat ketika Allah menghisab tentang sholat. Jadi Tirmizi dikatakan di Bapak, kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali Allah hisab itu sholat. Jika sholat kita sempurna, kata Nabi, maka hisab selesai sampai di situ. Hisab selesai sampai di situ. Kenapa Ibu Pak? Karena kalau sholat sempurna, yang lain Allah anggap sempurna. Makanya hisab kok selesai. Tidak Allah lihat hisab yang lain.
kalau sholat sempurna, hisab berakhir di situ, kita diantar Allah ke surga. Kenapa ibu bapak? Karena itu yang disebut Nabi dengan hisaban yasiro. Itu maka Nabi kalau sudah sholat itu doanya nak pernah tinggal. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Itu diulang-ulang Nabi tiap saat ini. Habis sholat, tahajud, sholat sunat, sholat apapun. Begitu beliau doa, selalu berdoa yang 4 kata itu. Sampai kali kata aja. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, jika pun engkau menghisap aku nanti, kata Nabi, hisaplah dengan yang paling mudah. Nah, kita pun bisa mendapatkan hisaban yasiro itu kalau sholat awak sempurna. Nah, kau hisap selesai sampai di situ, ibu bapak, awak dapat kemudahan hisap. Tapi kata Rasulullah, jika sholat itu tidak sempurna, itu jadi masalah ibu. Maka kata Nabi, Allah tidak langsung menganggap semuanya buruk. Tapi Allah akan berkata ke malaikatnya, wahai malaikat, tolong buka kembali catatan orang ini. Buka kembali catatan hambaku ini, kata Allah. Coba periksa di situ, karena dia ini umat Muhammad. Kenapa ya Allah, kata Allah? Periksa kembali catatannya, lihat di situ apakah dia mengerjakan amalan sunnah. Karena Muhammad terkenal dengan Nabi yang paling banyak sunnah itu. Itu dibuka deh malaikat balik deh, Pak. Dari mulai awak balik sampai awak meninggal, semua catatan amal kita itu dibuka. Diperiksa kembali semuanya, kata malaikat, ya Allah sunnahnya banyak. Kumpulkan, kata. Gitu dikumpulkan deh malaikat, sudah ya Allah. Gabungkan ke sholatnya tadi, kata Allah. Begitu digabungkan deh malaikat, ibu bapak, apa kata Allah? Aku nyatakan sholatnya sempurna. Di artinya amalan sunnah yang wak karajokan kini koi bapak itu penumbuk dari amalan sholat yang cabi. Jadi kalau seandainya sholat awak cabi selaweh tapak tangan, awak punya amalan sunnah selaweh niru, gabungkan ke Allah. Atau tutup itu bapak. Makanya Allah katakan sholat kita sempurna. Tapi nambedo kok tabalik. Sholat itu cabi selaweh niru, kumpulkan amalan sunnah. Amalan sunnah kok kadang iyo kadang tidak, curi tidak pada iyo nya. Ada kumpulan dari mereka lah panik-panik mereka lupa sagiko nya ya Allah. Coba buang aja. Tidak tertutup dah. Kenapa? Cabi selaweh niru, sunnah selaweh tapak tangan. Kadang juga nganggo deh bang. Anak namanya sah gitu nanti di situ. Nah, ketika ada satu perkataan malaikat, sunnahnya banyak ya mah. Sunnah yang banyak kok yang mah ibu. Mas sunnah yang banyak. Kalau kita cari sunnah yang lain tuh bapak, sunnah yang lain tuh barek-barek dan itu jarang-jarang kita lakukan. Contoh kayak tahajud. Tahajud itu cuma sekali sehari. Ya dah bapak. Sekali sehari, itu pun kalau le taluk lo tiap hari mengarajuan. Duha sekali sehari. Syuruk sekali sehari. Itu pun kalau tiap hari itu dikerajukan tuh. Oh puasa sunnah kalau Senin Kamis sekali seminggu, Yaumul Bid sekali sebulan, Arafah sekali setahun. Itu kira-kira sunnah yang banyak tuh yang mah ibu bapak. Ternyata ibu bapak ada sunnah harian yang kita kerajukan setiap hari, bahkan berulang-ulang kita kerajukan setiap hari. Tapi tidak pernah menyadari itu deh, kalau itu sunnah. Kebiasaan sehari-hari yang berulang-ulang. Seolah-olah memangnya remeh-temeh nih Bapak. Cuma kalau kita perhatikan itu sunnahnya, banyak sunnah kita nanti dicatat di malaikat. Contohnya Ibu Bapak, yang remeh-temeh itu, pasang buka tarompa. Ada enggak sunnahnya di situ Bapak? Ada. Sunnahnya pasang terempa kaki apa ibu? Suwo. Membuka tidak. Assalamualaikum kita itu. Kadang kamu marah pusek saja, marah pusek ke kita dulu. Kadang main ke sebut terempa kita sedang dulu. Itulah hilang sunnahnya tu bapak. Aculah tanya ke diri awak kini, barakali awak sehari itu pasang buka terempa. Etonglah barakali sehari itu.
Kalau lai batu kaki berapa setiap pasang buka terompa tu bara banyak sunnahnya tu. Itu yang dikerjakan malaikat yang banyak itu. Harian, tiap hari kita ulang-ulang. Tapi kalau tidak menjadi perhatian ya awak rugi di situ. Karena yang lain itu barik itu cuma sekali sehari, tahajud sekali sehari itu pun kalau ditalo, puasa sekali seminggu itu pun kalau ditalo. Tapi pasang buka terompa barakali sehari. Pasang buka kaos kaki, ada sunnahnya. Pasang buka sepatu, ada sunnahnya. Pasang buka celana, pasang buka. Itu kan sunnah sadonyo tu Bapak. Tapi ini tak perhatian awak selama kau. Maka ajar kan anak kini anak ketek tu Bapak, saraf motoriknya lebih cenderung ke kidal. Itu makanya orang yang biasa dengan kidal itu disebut dengan kidal. Kidal itu kan kiri dari lahir. Karena memang saraf motorik anak-anak itu lebih kencang ke kidal. Cobalah sorongan celananya tuh kayaknya kaki kidal yang kayak dulu tuh. Dia aja sesuatu kayaknya tangan kidal lebih capek tuh. Kalau ndak ingin tuh akan menjadi kidal sampai tua nanti. Nah, manga-manga sejuk kidal. Kenapa? Nya memang saraf motorik anak-anak itu memang kidal. Nah kalau ndak diajarkan itu, nya akan terbiasa manga-manga kidal dulu. Nah, bila nya kada dapat sunnah tu Bapak. Ya kan? Barangkali buka pasang terompa sehari. Masuk masjid, keluar masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Barangkali sehari masuk keluar masjid Bapak. Kalau 5 kali salah 10 tu. Keluar masuk WC, kamar mandi. Masuk WC apa kakinya dulu Bapak? Kiri. Keluar. Kalau tak sasak, yang tanya oleh. Dan jalih. Kalau itu dapat kiri kanan ya Pak. Kadang melompek sih ke dalam dia. Nah, tanyalah ke diri awak Bapak. Barakali Bapak keluar masuk WC setiap hari. Tapi dapat enggak sunnah di situ? Kita hitung-hitung saja 10 kali sehari buka pasang terompa lah 20 sunnah dia. Masuk masjid 5 lah 20 lah 30. Keluar masuk kamar mandi barangkali. Ada lo 10 kali, lah 20 lo. Itu salah 50 sehari kita dapat sunnah dia. Itu sehari sebenarnya. Tahajud cieknya. Kalau letak kerajaan malam ciek dapat sunnah. Duha ciek dapat sunnah. Suruh ciek dapat sunnah. Tapi pasang buka terompa barangkali sehari. Nah itu saya wak perhatikan itulah haman waktu itu. Yang lain itu kan kata Allah nafilah. Tahajud itu sebagai sunnah nafilah, amalan tambahan. Yang pokok intinya kini yang kita perhatikan kaja sunnah Nabi itu dari yang hari aja Bapak. Nya memang remeh temeh, tapi acok kita remehan. Nah mulai besok jadi remehan je lagi Bapak. Tahun besok ikut yang menyelamatkan hisab awak tentang sholat yang kacau lagi. Ya, awak dari dulu dari muda-muda kan sholat kan centang perenang sih Bapak. Orang sholat 5 kali sehari awak kadang tak sholat semua sekali dah galak mandi dia. Awak muda luka mati lagi cewek. Nah, orang sholat 5 kali sehari awak kadang sekali setahun saja sholatnya. Nah, galak mandi dia tanya itu. Nah kini baru sadari ternyata sholat itu tetap menjadi hutang dewa itu bolong-bolong itu akan dihisap nanti itu Bapak. Nah sunnah inilah yang akan menyelamatkan kita. Jadi mau mulai kini Bapak. Setiap aktivitas awak, garak geri awak dari mulai jago lalok sampai lalok sadonya itu adalah sunnah. Nah, makanya setiap kita mengerik kanal ini ada sunnahnya ambil. Insya Allah ini yang akan membantu dan menyelamatkan kita di saat kita nanti dihisab oleh Allah. Baik Bapak, sudah masuk isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita menjadikan ini itibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tanamkan ke diri kita apapun aktivitas dan gerakan kita setiap hari dari mulai bangun tidur sampai kita kembali tidur, usahakan tetap ada nilai sunnahnya sehingga ini menjadi pahala yang akan membantu hisab kita nanti di akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.